Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 01 Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya kita belajar pada pembelajaran ketiga, yaitu bahasa Indonesia dengan topik teks eksplanasi dan kosakata baku. Di sini anak-anak bisa membuka buku paket tema 3 pada halaman 130, yaitu ada judul tentang rangkaian lampu di kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada sebuah gambar ya, rangkaian listrik seri dan paralel. Pada garis biru ya, ini adalah garis paralel menunjukkan rangkaian listrik paralel. Sedangkan untuk yang merah adalah rangkaian listrik jenis seri. Di sini ada 4 lampu, L1, L2, L4, dan L3. Dan masing-masing dalam rangkaian ini ada 3 saklar ya. Saklar 1, saklar 2, saklar 3. Kemudian sumber energinya pakai apa di sini? Sumber energinya memakai 2 buah batu baterai. Nah, kita simak terlebih dahulu selanjutnya. Pada paragraf 1, kita akan menemukan kalimat atau kata dipakai buat. Ya, yang ketiga banget dan yang ketiga adalah buat. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk paragraf kedua. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau dengan simbol S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 yang menyala. Saat saklar 3 dinyalakan, maka lampu ketiga dan lampu 4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah lampu 3 dan 4. Sedangkan rangkaian paralelnya yaitu pada lampu 1, lampu 2, dan lampu 3 dan lampu 4. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Gitu ya. Jadi ketika suasananya sedang pagi hari, kita tidak perlu menghidupkan lampu gitu. Untuk menghemat energi juga gitu ya. Kemudian, nah setelah kalian membaca rangkaian lampu di kelasku pada halaman 130, kalian coba temukan beberapa kosakata yang tidak baku pada teks di atas. Nah, tadi kita sudah pada paragraf 1 kita menemukan kosakata tidak baku yaitu pada kata dipakai, buat, banget. Nah, kata
kosakata tidak baku ini kalian ubahlah ketiga kata ini menjadi kosakata yang baku. Contoh, dipakai. Harusnya yang benar adalah dipakai. Ya, kalimatnya rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Kemudian untuk membuat kalimat efektifnya bagaimana Pak Beni? Nah, untuk membuat kalimat efektifnya yaitu menjadi rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Seperti itu. Kemudian tugas anak-anak mengubah kosakata tidak baku menjadi kosakata baku dan kalimatnya ditemukan nanti ya. Gitu. Selanjutnya, kemudian setelah anak-anak menemukan kosakata tidak baku pada teks sebelumnya yang terdapat pada halaman 130, sekarang tugas anak-anak membuat kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Contoh, saat saklar 1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1. Nah, kalimat ini kalimat yang tidak efektif. Harus diubah menjadi kalimat efektif, yaitu menjadi saat saklar 1 dinyalakan, yang menyala adalah hanya lampu 1. Apakah ada perbedaan di kalimat ini? Ya, di sini memakai kata penghubung atau konjungsi maka. Maka untuk membuat kalimat efektifnya, kata penghubung ini harus dihapus atau dihilangkan. Kemudian menjadi kalimat efektif seperti ini. Nah, tugas anak-anak mencari kalimat tidak efektif pada bacaan rangkaian lampu di kelasku. Kemudian ubah kalimat yang tidak efektif menjadi kalimat efektif. Gitu ya. Bisa dikerjakan di buku tugas tematik. Kemudian, setelah anak-anak membaca rangkaian lampu di kelasku yang tadi pada halaman 130 buku paket tema 3, tugas anak-anak coba tulislah atau tuliskan topik masalah, ide pokok di setiap paragraf, kemudian simpulan. Nah, topiknya apa dalam teks ini? Ide pokok paragraf 1 apa dalam teks rangkaian lampu di kelasku. Kemudian ide pokok paragraf 2-nya apa, dan terakhir kesimpulan dari teks tersebut apa. Dibuat tabel seperti ini ya. Kemudian pada pembelajaran IPA ya yang masih berkaitan dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian listrik seri dapat dijumpai pada alat-alat rumah tangga seperti setrika listrik dan kulkas. Nah, sementara itu rangkaian paralel terdapat besar beban listrik dihubungkan pada kendaraan bermotor. Masing-masing rangkaian dapat dihubungkan dan diputuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lain. Nah, distribusi listrik PLN ke rumah-rumah menggunakan rangkaian paralel. Misal ketika lampu rumah satu mati, yang lain tidak ikut mati. Kecuali jika memang beban tersebut dipasang secara seri, maka jika beban satu mati, yang lain juga ikut mati. Nah, selain itu, rangkaian paralel juga terdapat pada stop kontak dengan jala-jala. Nah, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau sejajar. Nah, rangkaian listrik campuran memiliki beberapa kelebihan yang juga dipunyai oleh rangkaian seri dan rangkaian campuran. Selain itu, rangkaian listrik campuran punya variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti instalasi, listrik rumahan, dan lain sebagainya. Nah, karena rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tidak mempengaruhi beban lainnya. Gitu ya, dipahami ya bacaan ini.
Kemudian, lantas apa saja kekurangan yang dimiliki oleh rangkaian campuran? Nah, karena disusun dari rangkaian seri dan paralel, tentu rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih banyak. Tentu saja biaya atau ongkos yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rangkaian campuran lebih banyak. Selain itu, jika kamu menggunakan sumber tenaga berupa baterai, tentu dayanya akan lebih cepat. Gitu. Maksudnya akan lebih cepat habis jika banyak. Gitu ya. Kemudian kita move pada pembelajaran 4 bahasa Indonesia, yaitu dengan topik memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks penjelasan. Nah, sekarang kita amati di sini ada sebuah teks tentang rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Nah, ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, di sini ada teks. Nah, beberapa dari teks ini ada kata yang tidak efektif, kosakata yang tidak efektif. Contoh, sering ngelihat. Nah, kemudian apalagi nemuin dan lain sebagainya. Nah, tugas anak-anak nanti mencari kosakata tidak baku pada teks tersebut. Anak-anak bisa membuka bacaan tersebut pada buku paket halaman 134. Nah, kosakata tidak baku tadi contohnya misal di sini ada kata ngelihat. Ya, ngelihat satu contoh kosakata tidak baku ngelihat. Nah, perbaikannya menjadi kosakata baku harusnya melihat. Gitu ya. Tugas anak-anak mencari kosakata pada teks ini pada halaman 134. Gitu ya. Selanjutnya pada pembelajaran PPKN yaitu topiknya mengenai bertanggung jawab atas hak. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengendara. Sebelumnya anak-anak sudah memahami pengertian hak, pengertian kewajiban, dan pengertian tanggung jawab. Coba anak-anak buka kembali pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, pada materi ini anak-anak kita coba membaca bersama tentang teks berikut ini. Jalan raya adalah tempat sepeda motor, mobil, bis, dan truk bertemu. Agar tidak terjadi kecelakaan, maka setiap pengendara harus berkewajiban mematuhi peraturan lalu lintas. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Selain itu, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Nah, ketentuan ini menandakan bahwa pesepeda merupakan pengguna jalan yang perlu diprioritaskan keselamatannya. Adapun yang dimaksud mematuhi ketentuan persyaratan teknis dan jalan adalah memenuhi rambu perintah dan rambu larangan, marka jalan, alat pemberi syarat, lalu lintas dan kecepatan maksimal. Gitu. Nah, anak-anak juga pernah nggak melihat jenis rambu perintah dan rambu larangan? Di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada tiang, ada tanda huruf S dicoret, terus ada gambar anak panah melengkung dicoret dan lain sebagainya. Kemudian marka jalan yang bisa anak temui,
ketika jalan di Jalan Ahmad Yani Semarang ya, deretan RRI sana, itu di kanan dan kiri kalian akan menemukan marka berwarna kuning. Nah, markanya itu modelnya berbentuk zigzag atau di sekitar Simpang 5 Semarang. Nah, marka kuning itu artinya apa? Artinya tidak boleh memarkirkan kendaraan pribadi baik kendaraan bermotor maupun mobil di tempat atau di sekitar tersebut. Nah, atau alat pemberi syarat lalu lintas, contoh rambu lalu lintas. Untuk warna hijau kita harus berjalan, untuk warna merah kita diharuskan untuk berhenti dan sebagainya. Kemudian, jika pengemudi telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka layak mendapatkan haknya. Pengemudi berhak mendapatkan fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Agar hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang, maka pengendara harus dengan patuh tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya maupun dalam mendapatkan haknya. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Nah, itu salah satu, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada pengendara kendaraan bermotor atau beroda baik roda 2 maupun roda 3 atau roda 4 dan roda lebih dari 4, gitu. Nah, dari materi ini, tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4, saya kira cukup. Tugas anak-anak mengerjakan beberapa latihan, pada pembelajaran 3 dan 4, disalin di buku tugas tematik, gitu ya. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui WA Group atau menunggu informasi dari Pak Beni. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA Group. Sekian dari Pak Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.